Baik, shalom. Ada sukacita yang luar biasa, amin. Amin. Kita memasuki bulan Desember, bulan penuh dengan sukacita. Kami undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kami juga menyapa yang mengikuti streaming dari YouTube, juga melalui Radio Sejahtera FM. Kita akan bersama-sama memperkatakan firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami memiliki Engkau Tuhan. Kami sambut Engkau bukan lagi sebagai bayi Tuhan, tapi sebagai Raja di atas segala Raja. Allah yang perkasa, Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau habiskan ibadah ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan Amin. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang ada di tempat ini, baik yang ibadah ragawi atau jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online lewat live streaming di YouTube dan mendengarkan Sejahtera FM. Mari bersama-sama kita bersuka cita menyambut bulan Desember, bulan yang penuh dengan kedamaian, bulan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Come on! Kami masuk di bulan yang baru, di bulan yang terakhir di tahun ini dengan hati yang bersuka cita. Karena penyertaan-Mu sungguh hebat. Haleluya. Saya mengajak yang di rumah-rumah, yang mendengarkan radio juga bersemangat. Tidak kalah semangat yang ada di Ragawi di Gajah Mada 18. Ayo sama-sama kita katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Ku naikkan bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Amin. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Semua sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Dengan hati yang bersyukur kami berkata, Putranya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya, dialah sukacitaku. Ku naikkan pujian bagi Dia dengan hati yang bersungguh. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikannya di sepanjang hidupku. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setiamu kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Yes. Woo. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Juru selamat dunia, firman yang jadi manusia. Siapa namanya? Siapa namanya? Sorak-sorak sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Firman yang sudah jadi manusia, Raja di atas segala raja, ada atas kami Tuhan. Firman
terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Di SCM lebih lagi katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Lebih lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan, hadapi pandemik, tetap bersama dengan Tuhan, karena Dia selalu bersama dengan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Haleluya. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Indonesia, serukan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersama-sama sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Lagi, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Jemaah saja, hanya Dialah sumber pengharapan kami, Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, amin, ada pengharapan, dalam kuasanya, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Saya percaya kalau umat berkemenangan, tepuk tangannya lebih heboh, lebih keren, lebih dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari sebelum duduk, coba lihat kiri kanan saudara, berikan lambai tangan satu dengan yang lainnya. Sementara jangan salaman dulu, biarlah lewat tangan-tangan yang terangkat kita sedang memberkati satu dengan yang lainnya. Amin. Amin, Bapak. Demikian juga buat yang ada di rumah-rumah, yang ada mendengarkan Sejahtera FM, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Di pagi yang luar biasa, di kesempatan yang luar biasa, kita boleh kembali ada di bulan yang terakhir, tepatnya di pekan yang pertama
Dialah segala ucapan syukur, persembahan yang terbaik. Itu yang boleh kita naikkan mengakhiri bulan atau tahun ini dengan hati yang mengucap syukur pada Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Kau yang rela turun ke dunia melepaskan segala kemuliaan, lahir sebagai anak manusia di kandang yang hina. Itu semua karena kasih-Mu atas dunia, kasih-Mu atas gereja-Mu, kasih-Mu atas umat-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Mari perlahan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya. Sekali lagi jemaat lebih keras. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi, sebab tangan kasih-Mu. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita sembah Dia Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang hebat, buat kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Oh, berikan kami kekuatan untuk terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Bersyukur, bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan, buat kesempatan kami datang kepadamu untuk persembahkan syukur buat segala kebaikan-Mu. Syukur, 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 syukur. Bapa, bersyukur kesempatan kami boleh datang beribadah untuk menyatakan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Bahkan untuk menyatakan kerinduan hati kami Tuhan, untuk berjumpa dengan kerinduan hati Tuhan, untuk menerima kembali dekapan kasih-Mu yang memberi kami kesegaran baru dan kekuatan baru, memberi kami kemampuan untuk terus melangkah dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan, dan bahkan menjalani aktivitas kami sampai dengan hari ini di bulan ke-12, bulan terakhir 2020. Satu anugerah yang luar biasa. Bersyukur, terima kasih untuk semua umat-Mu yang hadir ibadah ragawi, maupun umat-Mu yang saat ini hadir dalam ibadah online Tuhan, maupun mereka yang menikmati akan ibadah melalui streaming radio Sejahtera FM. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kami semuanya, karena kami semuanya membutuhkan Engkau Tuhan. Tidak ada kemampuan bagi kami untuk terus menjalani kehidupan tanpa Engkau Yesus. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kiranya Engkau Tuhan berkenan untuk memberkati kami, menunjukkan kepada jalan yang harus kami tempuh, memberikan kami roti kehidupan firman yang menggembalakan kami, yang membawa kami semakin mengenal-Mu, supaya kami kedapatan Tuhan alami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga mohon berkat-Mu atas bagi keluarga kami yang tidak bersama dengan kami saat ini. Kami tidak tahu di mana mereka, namun Kau tahu di mana mereka. Dan kami percaya Engkau Tuhan juga mengasihi anggota keluarga kami. Berkatilah mereka, sertai lindungi mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya paparan COVID-19. Tuhan, kami siapkan hati kami, terbuka kami sendengkan telinga kami Tuhan untuk mendengar perkataan-Mu. Perkataan-Mu adalah perkataan menghidupkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Masing-masing berkata, sambut dengan penuh sukacita Tuhan Yesus kita. Silakan duduk. Shalom, shalom, shalom. Saudara yang hadir dalam ibadah ragawi, maupun saudara yang saat ini hadir dalam ibadah online,
juga saudara yang mengikuti ibadah melalui streaming radio Sejahtera FM. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Limpahan hati yang penuh syukur kita nyatakan pagi hari ini kepada Tuhan. Karena kita telah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Tahun yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesukaran. Penuh dengan keterbatasan, namun Tuhan nyata tetap setia menyertai dan memberkati saudara dan saya. Memasuki bulan Desember, saudaraku, bulan terakhir. Saya teguhkan bulan sebagai bulan pengharapan. Karena itulah tema yang saya berikan untuk Desember. Demikian juga tema yang saya bagikan pada kesempatan ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena doa-doa saudara kembali saya bisa hadir dalam ibadah ragawi ini. Pada saat saya mengalami sakit yang kami jalani lebih dari 3 bulan. Dan saya tidak bisa hadir dalam ibadah ragawi, menjumpai saudara, namun saya merasakan doa-doa saudara sungguh sampai dalam hadirat Tuhan. Dan terbukti luar biasa. Dalam seminggu terakhir ini saya merasakan kekuatan yang baru telah memulihkan saya kembali. Saya menyatakan kepada Tuhan pada saat Tuhan sungguh-sungguh telah memulihkan kesehatan saya, bahwa saya, Tuhan, berikan kepanjangan umur, berikan kepada saya kesempatan Tuhan untuk menyelesaikan tugas yang Engkau percayakan kepadaku. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan, keluarga besar di SCM, Tuhan, berikan Tuhan kekuatan yang baru. Saudaraku, tanpa saya sadari, saya mendapat telepon peneguhan dari luar pulau, tepatnya dari Bali. Mendapatkan pesan dari Tuhan dengan jelas, Tuhan berkata melalui hambanya ini, aku memberikan kepanjangan umur bagi hambaku Sudi Dharma. Karena aku memakai dia untuk memberkati Malang Raya, untuk memberkati Indonesia. Aku masih mau memakai hambaku. Terima kasih buat doa-doa saudara yang sungguh ini kita bisa praktekkan ke depan, supaya kita sungguh-sungguh saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena tidak mungkin firman Allah itu kembali dengan sia-sia, tidak memberikan pengertian dan tidak menyatakan kuasanya ketika perintahnya datang. Hendaklah kamu saling mendoakan. Pasti firman itu digenapi, dan pasti ujungnya adalah kuasa Allah yang dinyatakan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, bulan Desember adalah bulan yang kita nantikan. Secara umum, orang mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan maupun yang belum percaya, mereka juga menantikan bulan Desember ini sebagai bulan yang sungguh-sungguh menjadi bulan akhir, namun memberikan pengharapan baru untuk siap kita semuanya memasuki tahun baru 2021. Yang setuju, ayo berikan tepuk tangan mantap bagi Tuhan kita Yesus. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, tentu sudah banyak pengalaman yang saudara dan saya alami masing-masing maupun bersama dengan keluarga dalam masa pandemik ini. Namun saya menyimpulkan bagi saya, dan saya harap itu juga sudah merasakan, bahwa ini pada saat sedemikianlah kita semua hanya memiliki satu pengharapan. Bukan tempat, bukan nama yang lain yang sanggup memberikan kita perlindungan, penyertaan, kesembuhan, pemulihan, perlindungan yang sempurna untuk bisa dipulihkan, dibebaskan dari paparan COVID-19, kecuali hanya dalam satu nama, namanya Yesus Kristus Tuhan. Minggu-minggu sebelum kita merayakan Natal, kita harus perhadapkan diri kita fokus kepada Yesus. Karena dari dialah pembuat sejarah dalam peradaban manusia. Dari dia pula lah kekuatan yang baru, dari dialah pula jalan kebenaran dan hidup. Daripada dia jugalah, maka terbukalah jalan saudara dan saya untuk dapat datang mendekat kepada Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi itu. Pakai dalam sisa waktu Desember ini saudaraku, sebelum sampai tanggal 25 nanti bersama dengan gereja Tuhan sedunia merayakan Natal.
Saya terlalu percaya ketika saudara memanfaatkan waktu-waktu ini atau minggu-minggu Advent ini dengan mengarahkan hati dan pikiran saudara kepada Yesus Kristus Tuhan. Ada pesan-pesan baru, ada hikmat-hikmat yang baru yang akan Tuhan berikan kepada saudara pribadi maupun untuk kita terima sebagai gereja Tuhan. Mari yang percaya berikan sorak-sorai haleluya. Dan saya diteguhkan dalam situasi yang berat ini. Namun kalau saja saudara dan saya diberikan kekuatan dapat beraktivitas sekalipun mungkin terbatas, bahkan termasuk dalam ibadah ini, patut pertama kali yang harus kita lakukan adalah mempersembahkan syukur. Mempersembahkan syukur itu berarti saudara membangun tahta Allah di tengah dunia ini. Menyatakan bahwa aku bisa, aku mampu, aku ada ini bukan oleh karena kuat dan gagahku, tapi semata-mata hanya karena Dia, Allah yang maha kuasa, yang saudara dan saya sembah dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, inilah waktu yang tepat untuk mengerti tentang apa itu pengharapan. Untuk mengerti dan memanfaatkan apa itu pengharapan. Sebagaimana kitab Roma dicatat bahwa pengharapan saudara kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sekalipun harus melewati penderitaan dan menemui penderitaan, bahkan mengalami harus ada tantangan dan bahkan aniaya. Sekali lagi, pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Mari berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus. Maka saudaraku, tema yang saya sampaikan pagi hari ini adalah Yesus datang untuk membawa hidup manusia dalam pengharapan. Dibuka firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Saya membacanya cukupkan dengan ayat 11 sampai dengan 14. Firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kesempatan ini sebentar kita akan teguhkan kembali melalui perjamuan kudus. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 14. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Saya tambahkan 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Berbagai saudara yang mendengar firman, menyimpan dalam hati dan merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan ini. Sambut kembali Yesus Kristus dengan tepuk tanganmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, diawali pembacaan pada ayat 11 dikatakan dengan satu kata yang menyentak kepada kita. Karena itu ingatlah. Kalau saja hari ini saudara menyebut diri saudara sebagai Kristen, pengikut Kristus, bahkan ditambahkan dengan memiliki jabatan, memiliki segala kekayaan, bahkan saudara sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat Tuhan berkelimpahan, ingatlah bahwa kamu dahulu bukanlah milik Kristus. Kamu dahulu tidak hidup dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk menerima janji-janji Allah. Ingatlah bahwa sesungguhnya saudara
dapat ada sebagaimana ada dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, penyertaan perlindungan dan hikmat yang daripadanya, bahkan segala kebutuhan kita dicukupinya, itu semua karena Yesus Kristus Tuhan. Berikan kembali tepuk tangan kita bagi Tuhan Yesus. Bahkan saudaraku dikatakan ingatlah apa? Bagi saudara yang saat ini sebagai orang percaya tetapi saudara sedang kehilangan pengharapan, saudara sedang berjalan dalam keputusasaan, dalam letih, lesu dan berbeban berat, ingatlah bahwa sekarang saudara ada di dalam Kristus Yesus. Yesus itulah yang memberikan saudara dan saya hidup, dan dia tetap setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, siap untuk memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Amin. Ingatlah. Maka perlu di bulan Desember, di awal minggu ini sebelum kita masuk perayaan Natal, kita sungguh-sungguh manfaatkan hidup ini hanya bagi Kristus. Aktivitas kita hanya bagi Kristus. Apapun yang kita miliki hanya bagi Kristus. Hanya untuk Yesus. Manfaatkan mimpimu, aktivitas harianmu, pekerjaanmu. Mungkin engkau melakukan tugas-tugas keluarga dan sebagainya. Katakan, aku lakukan semua ini bagi engkau, Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya hikmat yang baru, pengalaman yang baru akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, dengan jelas saudara bisa membaca dalam tangan pertama, Yesus hadir menjadikan kita bangsa pilihan. Menjadi bangsa pilihan. Belum? Oh. Oke. Ya, Yesus datang, lanjut. Yesus datang menjadikan kita bangsa pilihan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak manusia, banyak organisasi, banyak mazhab, banyak agama mencari Tuhan. Ternyata Alkitab mengajarkan saudara dan saya berbeda. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang pilih kamu. Bukan kamu yang mencari aku, tetapi sesungguhnya akulah yang mencari kamu. Untuk itulah aku datang dalam manusia Yesus Kristus, untuk berada di tengah-tengahmu, menjadikan setiap kamu menerima kasih karunia, dan setiap orang yang memanfaatkan kasih karunia itu, dan bahkan oleh iman, saudara dan saya bukan lagi orang asing. Saudara dan saya juga termasuk bangsa pilihan. Sama dengan Allah Bapa memilih bangsa Israel, demikian juga bagi saudara dan saya. Saudara sebagai Israel rohani yang ditemukan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima janji-janji Allah itu. Ayo yang percaya berikan tepuk tangan. Yesus hadir menjadikan bangsa pilihan untuk beroleh ketentuan-ketentuan, untuk beroleh janji. Lebih dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Yesus kita hidup bersama dengan Allah. Dia telah datang sebagai manusia, bukan manusia jadi Tuhan, bukan manusia jadi Allah, tapi Allah yang jadi manusia. Menyediakan dirinya, dia datang untuk melayani kita, untuk memberikan teladan, memikul semua dosa dan pelanggaran kita. Dan pada ujungnya pelayanannya adalah dia mempersembahkan hidupnya, menumpahkan darahnya, mati di atas kayu salib. Dan oleh karena itulah yang disebut bangsa pilihan bukan saja Israel, tapi segala makhluk yang ada di bawah kolong langit. Semua bangsa, semua suku bangsa, seluruh umat manusia bisa menjadi bangsa pilihan Allah sepanjang mereka mengambil keputusan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian saudara dimungkinkan untuk hidup bersama dengan Allah. Karena sebelumnya kita menjadi manusia yang jatuh dalam dosa, kita hidup dipisahkan dari Allah. Terbangun tembok pemisah, apa itu? Perseteruan tadi. Melalui kematiannya, tembok pemisah yang itu disebut tembok perseteruan telah roboh.
memungkinkan saudara datang mendekat kepada Allah. Bukan saja mendekat, bahwa Allah sendiri juga telah mendekat kepada kita. Bukan saja Dia dekat dengan kita, tapi diberikan kesempatan saudara dan saya tinggal di dalam Dia. Bahkan lebih hebat lagi, Allah yang adalah Roh mau tinggal di dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini sesuatu pengajaran yang luar biasa. Saya katakan jujur, memang tidak masuk akal. Segala sesuatu yang daripada Tuhan memang di luar akaliah kita. Tetapi kita dibekali kasih karunia. Dan bahkan saudara diberikan kesempatan untuk membawakan imanmu, untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada segala makhluk. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, lebih dari itu dikatakan, catatan saya, hidup kita hidup dalam pengharapan untuk beroleh keselamatan. Banyak agama berusaha dengan upaya sendiri. Banyak agama di bawah kolong langit ini untuk menerima atau memiliki keselamatan yang pasti. Tetapi tidak ada satu agama. Karena Kristen memang bukan agama, tetapi Kristen adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu agama yang mampu untuk bisa memberikan jaminan atas keselamatan. Hanya dalam Yesus Kristuslah, saudara dan saya, karena firman Tuhan menyatakan dengan mantap dalam Kisah Para Rasul, tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini yang daripadanya kita beroleh keselamatan, kecuali hanya di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang di belakang berikan tepuk tanganmu yang mantap. Berita ini perlu kita kembali renungkan. Berita ini perlu kembali kita baca kembali, kita mengerti kembali, supaya dalam situasi di mana masa sukar ini sungguh mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan yang luar biasa. Maka ketika saudara membaca hal ini, sebenarnya Tuhan gak jauh dari saya. Tuhan itu Tuhan yang setia. Bahkan bukan saja kita mau dekat dengan Dia, boleh dekat dengan Dia, Dia yang datang dekat kepada kita. Bahkan kita bisa tinggal dalam Dia, bahkan Dia di dalam kita. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Mari berikan sorak-sorai haleluya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian hidup dalam Kristus adalah hidup yang memiliki pengharapan untuk beroleh keselamatan. Kita keselamatan itu cuma menerima. Gak mungkin ada daya upaya manusia yang mampu mendatangkan keselamatan dirinya. Tidak mungkin. Hanya karena kemurahan hatinya, hanya karena kasih karunia-Nya, manusia bisa beroleh keselamatan yang menghantar untuk masuk dalam hidup yang kekal. Katakan amin dan semangat kembali. Bangga bagi Tuhan kita yang luar biasa. Berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka sesungguhnya pengorbanan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Pengorbanan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Jadi saudara dan saya inilah sesungguhnya orang-orang yang dipilih Tuhan. Dialah penghapus dosa manusia. Mau seberat senajis apa hidupmu sebelum terima Yesus, hari ini engkau sudah tahir. Jangan hidup untuk masa lalumu, jangan kepikiran tentang masa lalumu. Tatap masa depanmu. Amin. Sebab apa? Sudah jangkep, sudah genap. Yesuslah penggenap hukum Taurat. Karena melalui hukum Taurat kita tahu kita adalah orang yang berdosa. Apakah dosa besar, apakah menjadi najis, apakah menjadi jahat, apakah dosa kecil, pelanggaran besar, pelanggaran kecil. Hukum Taurat memberitahukan kepada saudara dan saya. Tetapi karena kasih yang hebat, Dia datang sebagai manusia untuk memberikan kepada saudara dan saya kembali kepada awalnya. Kembali memiliki citra diri Allah, kembali memiliki kemuliaan Allah. Yang percaya katakan amin dan beri kembali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa saudaraku? Yesus menggenapi hukum Taurat agar saudara dan saya beroleh pendamaian dengan Allah. Tidak lagi berseteru,
Tidak jadi lagi menjadi lawannya, menjadi musuhnya. Tetapi Allah melalui Yesus Kristus telah mendatangkan pendamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dengan demikian pengorbanan Yesus itu yang tadi saya katakan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tuhan tidak akan pernah lagi menolak siapapun manusia. Mau sejahat apapun perilaku manusia selama ini, tetapi ketika dia datang bersimpuh di hadapan Tuhan, dan lututnya bertelut, lidahnya mengaku, hatinya percaya, dan dengan mulut dia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Bahkan Tuhan tidak lagi mampu mengingat-ingat kejahatan saudara dan saya yang masa lalu. Yang percaya kembali berikan tepuk tangan, haleluya. Dengan demikian Yesus mendatangkan kepada saudara dan saya damai sejahtera. Bukan lagi menjadi manusia yang tertuduh terus. Kamu dosa, kamu salah, kamu dosa, kamu salah, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa. Tidak lagi. Damai sejahtera Allah. Kamu ditolak Tuhan karena kesalahanmu, sehingga saat ini engkau mengalami nasib seperti ini. Tidak lagi. Ketika renungan firman ini kembali sudah renungkan, maka saya percaya capaian yang akan saudara dapat adalah saudara akan berkata, kasih Tuhan itu hebat. Allah itu Allah yang berkemurahan, kemurahannya lebih dari hidup. Maka poin ketiga saudara akan mendapatkan, oh terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu. Aku tidak lagi menjadi manusia yang tertuduh. Maka aku berani mendekat kepada Allah karena aku sudah beroleh pengampunan dosa. Aku sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Mari sekali lagi katakan amin dan berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikutnya saudara klik berikutnya. Yesus itu menjadikan kita keluarga Allah. Menjadikan saudara dan saya keluarga Allah. Karena Yesus Kristus memang di bawah kolong langit ini ada bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Inggris, bangsa Tionghoa, bangsa atau suku-suku bangsa bermacam-macam. Dan kasih Tuhan. Tapi sepanjang sedemikian banyak macam ragam ras, suku maupun bangsa. Kalau mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada lagi orang asing di antara kita. Tidak lagi dikenal sebagai Yahudi ataupun Yunani. Tapi semua kita adalah keluarga Allah. Luar biasa. Katakan amin. Dan berikan kemuliaan melalui tepuk tangan kita bagi Tuhan. Ini penting saudara. Lebih-lebih untuk Indonesia yang ditetapkan Tuhan sebagai Indonesia yang bersuku-suku. Untuk itulah berita Natal, berita tentang kedatangan Yesus Kristus harus saudara dan saya beritakan lebih kuat. Tidak ada cara yang terbaik yang mendatangkan kekekalan, keselamatan yang utuh, yang sempurna kecuali dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada damai sejahtera di mana damai sejahtera bisa kita beli di tempat-tempat lain, di marketplace, di Indomaret atau Alfamart atau di mall-mall, tidak ada. Hanya damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, maka dengan demikian kita adalah keluarga Allah. Di mana damai sejahtera kita yang kita dahulu jauh, kita menjadi dekat. Kita dulu orang asing tetapi tidak lagi menjadi orang asing. Melainkan sebaliknya menjadi keluarga Allah. Kawan sekerjanya. Saudaraku kasih Tuhan, saya tidak perlu menceritakan lagi sebelum saya bertobat. Tapi yang pasti, saya sungguh bersyukur karena pemilihan Tuhan. Penangkapan Tuhan atas saya. Saudaraku kasih Tuhan. Ayah saya orang Jawa dari Jawa Tengah. Ibu saya dari Sumeneb, Madura. Rodok bingung ke ya saudara. Ya, tapi puji Tuhan Maduranya pun Madura Sumeneb. Tetapi masih rodok halus-halus. Ya dah. Saudara kasih Tuhan. Sebelumnya saya tidak bisa menerima warna kulit yang lain. Sebelum mengerti tentang kebenaran.
Tapi anugerah Tuhan oleh rohnya, saya bisa memandang semua orang itu sebagai keluarga. Semua orang siapapun, adakah keriting, adakah rambut panjang, rambut pendek, mata lebar, mata sipit, kulit putih, kulit kuning, kulit sawo matang, kulit hitam, semua itu adalah keluarga Allah. Keluarga dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya apa? Damai sejahtera Allah telah sedang bekerja. Mengerjakan kasih yang didambakan oleh dunia, khususnya Indonesia ini. Maka dalam rangka ini, saudaraku, sedapat mungkin yang bisa saudara lakukan, beritakan kabar baik. Beritakan tentang Yesus Kristus yang hadir dalam dunia sebagai manusia. Bukan manusia jadi Tuhan, bukan manusia jadi Allah, tapi Allah, dialah Tuhan yang jadi manusia. Mari yang percaya, berikan kembali tepuk tangan, haleluya. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, dunia ini sedang mencari damai sejahtera. Sedang mencari damai sejahtera. Tolong tayangkan. Sedang mencari damai sejahtera. Beritakan itu dengan kuat. Jangan tinggal diam. Kita punya mulut, kita punya kekuatan bersuara, kita punya peralatan, kita punya WA, punya HP. Saya ingatkan kepada kru Radio Sejahtera FM, khususnya di bulan Desember ini, saya minta 95% lagu Natal. Di sela-sela lagu, beritakan firman. Utamakan berita tentang Yesus Kristus Allah Tuhan dan Juru Selamat. Ayo yang setuju berikan tepuk tangan. Tidak ada lagi. Sebab ini situasi kondisi hari ini sudah memberi bukti pada kita. Indonesia atau dunia butuh damai sejahtera. Tidak butuh yang lain. Sekaya apa kalau nggak ada damai sejahtera? Sekaya apa negara, sekuat apa negara kalau tidak ada damai sejahtera? Saya bangga sesungguhnya dengan Indonesia yang didoakan terus oleh gereja Tuhan. Bukan berarti bermaksud bermegah, tapi ada pekerjaan Tuhan yang bekerja melalui doa-doa gerejanya. Karena apa? Dalam sidang G20, bahkan dalam kesempatan yang lain setelah pulang, menteri-menteri yang menghadiri G20, bahkan Pak Jokowi hadir secara virtual. Ada sebuah pengumuman yang luar biasa di suatu situasi pandemik seperti ini, yang tetap berjaya untuk dapat melangsungkan terus pembangunannya. Semua negara besar, Amerika, Rusia, Jepang, Korea, yang namanya Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, Itali, semuanya tiarap. Tapi RRC nomor 1 tetap bergerak. Nomor 2 ternyata Indonesia. Doakan terus Indonesia. Beritakan Yesus di tengah bangsa ini. Karena hanya dari dialah kekuatan kita. Dari dialah pula damai sejahtera bagi bangsa ini. Amin. Jangan malu-malu bersaksi. Katakan dengan kuat. Untuk itu saudaraku, saya terus berbenah melalui apa yang dikerjakan oleh Pak Budi CS di multimedia ini. Karena bagi saya Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk suara kita sekarang bukan saja didengar oleh Kota Malang, tapi melalui YouTube, melalui Instagram, melalui peralatan atau teknologi yang ada, suara saya, suara hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah yang pada jam 9 ini sampai di seluruh dunia. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada damai sejahtera di luar Yesus. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Mari kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Maka berikutnya saudaraku, di penghujung Yesus datang untuk pemersatu umat manusia. Seperti sebenarnya sudah saya singgung tadi depan, menjadikan kita tidak ada seorang pun menjadi orang asing. Kita semua layak, kita semua dibenarkan. Kita semua berada pada tempat dan pandangan Tuhan yang sama. Menjadikan kita semua menjadi orang, bukan orang asing, melainkan menjadi kawan sewarga kerajaan dan orang-orang kudus sebagai keluarga Allah yang dibangun,
Ya, sebagai eklesia. Eklesia ini adalah saudara dan saya yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dikumpulkan di tempat ini. Itulah eklesia. Saya sangat menghargai, memberi apresiasi kepada saudara dalam masa pandemi ini. Saudara tetap menyatakan jati diri di tengah kota Malang. Menyatakan jati diri tentang gerejanya ada di Indonesia karena kehadiran saudara melalui ibadah demi ibadah yang kita jalankan sejauh ini. Yang sungguh percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tanpa mengurangi, saya memberikan apresiasi kepada saudara-saudara saya jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui online. Nyatakan ibadahmu, penuhi apa yang Tuhan kehendaki sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani 12 ayat ke-8. Tunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan dan suka mempersembahkan syukur melalui ibadah sekalipun online. Dan saudara kasih Tuhan, beribadah dengan cara yang berkenan di hadapannya, dengan hormat dan takut. Saya tidak perlu berikan komentar tentang saudara saya yang jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah online, tapi bersukacitalah, cari sungguh wajah Tuhan, sungguh-sungguh. Sudah aku kasih Tuhan. Tapi kalau kemudian saya izinkan, saya harus ngomong ini dari hati saya yang saya percaya juga saya minta izin bersama Tuhan. Tuhan, kalau ada ibadah ragawi, perlakuan protokol kesehatan berlangsung dengan ketat, dan Engkau berjanji menyertai kami, adakah aku terhalang? Ini doa-doa saya sebelum saya teguhkan, saya sampaikan pada wakil gembala untuk mulai ibadah ragawi. Akankah Engkau Tuhan mengizinkan kami datang ibadah? Yang dikatakan Tuhan apa? Yang kamu ketahui tentang persekutuan itu apa? Eklesia Tuhan. Datang bersama-sama kepada Tuhan. Oke. Sudah enggak sih Tuhan? Dan kita berjalan. Saya tetap menghormati mereka yang belum melangkah ke ragawi, tidak masalah. Asalkan saudara tahu sendiri, mereka sendiri tahu dalam hatinya, sungguh-sungguhkah mencari wajah Tuhan? Dalam takut dan hormat akan Tuhan. Mendengarkan firman-Nya yang sengaja di masa pandemi ini terus saya berikan firman terus. Pada waktu itu wakil gembala bertanya pada saya, Pak, bagaimana dengan doa? Oh enggak, harus tetap MCB ada. Bagaimana dengan hari Kamis biasa untuk Surabaya? Tetap ada. Online, Pak, online. Setiap hari Tuhan mengendaki kita dengar perkataan-perkataan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Tapi jangan sampai kemudian saudara tidak berani datang ragawi dan juga tidak sungguh-sungguh datang dalam online. Tapi saudara berani datang untuk bekerja. Berani datang untuk datang ke pabrik saudara. Apakah gereja itu tempat penularan? Ini tidak fair. Doa saya kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak menegur langsung mereka, tapi ini doa hamba-Mu. Karena Engkau berikan kepadaku tanggung jawab. Sadar dan jamah mereka Tuhan. Yang memang Tuhan, mereka sudah hadir ke mall. Mereka hadir di tempat-tempat rekreasi. Mereka sudah hadir bahkan keluar kota. Bahkan ada yang saya dengar keluar negeri. Sudah berani datang. Jangan sampai mereka tidak berani datang ibadah. Amin. Berbagai saudara yang datang beribadah bukan oleh kekuatan saudara, bukan oleh keberanian saudara, tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Yesus yang luar biasa. Berikan sorak-sorai panjang bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Maka saudaraku, sekali lagi saya ingin katakan, Yesus datang untuk memberi saudara pengharapan. Bagi saudara yang saat ini sedang kehilangan pengharapan, pengharapan sedang gugur,
berjalan dengan kesesakan, berjalan dalam keputusasaan, ingatlah ada Yesus yang sudah dipersembahkan bagi saudara dan saya. Dialah kekuatan saudara dan saya. Amin. Baca kembali Efesus 2 sepanjang ayat-ayat yang ada di dalamnya. Sekalipun saya hanya bacakan 11-14. Tapi yang pasti saudara, ketika sudah diingatkan kembali, iya ya, kenapa saya harus letih lesu dan berat? Kenapa aku harus hilang harapan? Kenapa aku harus putus asa? Bukankah Yesus Kristus telah datang, lahir sebagai manusia, dan telah korbankan dirinya di atas kayu salib? Dialah pengharapan saya, dialah pengharapan kita, dialah pengharapan kota, dialah pengharapan Indonesia, dialah pengharapan dunia ini. Untuk itu, sekali lagi saya ulang, beritakan kabar baik ini. Beritakan, lakukan. Melalui WA saudara, jangan dipakai untuk yang lain. Jangan untuk download yang lain. Penawaran-penawaran saya itu buka Google Dung, masih buka, belum saya ketik. Sudah sliwernya namanya tawaran macam-macam. Dan bisa jadi bisa jadi kita akan kehilangan maksud tujuan buka tadi. Karena jangan sampai anak-anak kita apalagi dimuridkan oleh dunia ini. Dimuridkan oleh gawai yang mereka miliki. Dimuridkan oleh HP yang mereka miliki. Yang saudara belikan untuk mereka. Jangan. Perkatakan firman. Setiap hari bangun pagi perkatakan firman. Anak-anak mau sekolah online perkatakan firman. Saudara mau bekerja perkatakan firman. Kapanpun saudara memulai hari-harimu perkatakan firman Tuhan. Haleluya. Dan kasih Tuhan, mari tunduk kepala, kita minta kelayakan untuk berjaman kudus. Namun pujian ini yang terakhir akan kita naikkan kembali. Supaya nyata dialah pengharapan kita. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
hanya Kau Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Sebab nyata tangan kasih-Mu tersedia bagi kami. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, menggugah kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia-manusia baru yang sudah terbeli lunas, terbayar, menjadi milik kepunyaan-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk takut, tidak ada alasan bagi kami untuk khawatir, tidak ada alasan bagi kami untuk kehilangan pengharapan, putus asa, letih, lesu, dan berbeban berat, bahkan hidup yang menjenuhkan Tuhan, membosankan. Tidak ada lagi alasan. Kami sungguh bangga akan Engkau, akan kasih-Mu yang hebat itu Tuhan, yang bukan Kau nyatakan saja melalui perkataan maupun perbuatan, tapi persembahan akan hidup-Mu di atas kayu salib. Itu sungguh satu pernyataan kasih yang hebat, kasih yang sempurna, yang berlaku bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Mari Tuhan pakai setiap kami menjadi pemberita kabar baik, menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu, agar lebih banyak lagi, bahkan bagi semua orang, lututnya bertelut, lidahnya mengaku Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yesus ada damai sejahtera, dalam Yesus ada pemulihan dan pertolongan, ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Itulah yang Kau anugerahkan bagi kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami, kalau kami seringkali kehilangan pegangan Tuhan di masa-masa sukar ini, bahkan menjadi kami jenuh menjalani kehidupan, berputus asa, lelah. Ampuni kami. Kami tetap akan kembali bangkit, menghormati akan hidup-Mu, akan bahkan pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan peringati kembali, menyatakan kembali peneguhan hati kami, keberadaan kami di hadapan-Mu melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Angkat roti di tangan kanan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang sudah terbayar lunas, tidak lagi punya hutang hukum Taurat. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makan dalam nama Yesus. Angkat cawanmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau pakai menjadi meterai. Ikatan perjanjian antara kami denganmu Tuhan adalah darah-Mu sendiri. Kami menyatakan
Tidak ada kekuatan kuasa yang lain yang sanggup memisahkan kasih-Mu dengan kami. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan? Minum dalam nama Yesus. Mari ucap syukur pada Tuhan. Mari sembah syukur pada Tuhan. Mari sembah syukur bagi Tuhan. Terimalah kekuatan baru dari Yesus Kristus Tuhan yang Tuhan sediakan melalui kuasa firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Mari satu dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersatu hati Tuhan, berdoa buat negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Kau tahu Tuhan, negeri ini yang menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam krisis, terlebih pada saat wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden dan wakilnya bersama para menteri Tuhan, untuk membawa negeri ini keluar dari berbagai macam krisis Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di negeri ini Tuhan, sehingga damai sejahtera, kasih-Mu juga bekerja di negeri ini Tuhan, sehingga negeri ini mengalami kesejahteraan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan, Kau punya rencana yang indah buat Indonesia, yang pada akhirnya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa pula buat kota Malang, kota yang kami cintai ini. Beri kesejahteraan, beri keamanan Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada wali kota dan wakilnya Tuhan, dalam membawa kota Malang ini dalam kedamaian, dalam kesejahteraan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pula buat Bapak Gembala Senior kami, Bapak Sudi Dharma dan Ibu, bersama anaknya, bersama cucunya Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan, tambahkan hikmat, karunia dan pewahyuan untuk memperlengkapi di dalam pelayanannya Tuhan, yang membawa kami semuanya ke dalam pengenalan-Mu akan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pula buat gereja-gereja di seluruh Indonesia Tuhan. Berikan roh persatuan, berikan perdamaian Tuhan. Kiranya hanya Engkau saja dan nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Kami berdoa pula buat gereja diaspora sejahtera, baik di pusat maupun di mana saja Tuhan. Kiranya gereja boleh berdampak Tuhan, tetap menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitarnya, memancarkan terang-Mu, memancarkan kekasih-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Beri kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan baik di desa maupun di kota dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan dalam pelayanannya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Asal dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku naikkan syukurku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita, katakan, Buat hari yang kau beri, sebab tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Engkau sudah mendekap kami dengan kasih-Mu yang hebat itu. Dan kami beroleh kekuatan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya Tuhan, inilah milik kepunyaan. Baik mereka yang hadir dalam ibadah ragawi, maupun mereka yang hadir dalam ibadah online, juga melalui Radio Sejahtera FM. Menyerahkan mereka semua milik kepunyaan-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup menggembalakan, menyertai, melindungi mereka. Mereka semua adalah biji mata-Mu. Mereka semua adalah milik kesayangan-Mu Tuhan. Kau percaya Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan dan membiarkan mereka sendiri. Kasih dan penyertaan-Mu sempurna. Sudah kasih Tuhan, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai Engkau, dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus yang tidak berkesudahan, kuat kuasa dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Haleluya. Semua serentak berkata amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan yang terakhir di tahun 2020 dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita coram Deo. Kita ada di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam hadirat-Nya, dan hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan di ayat firman Tuhan tadi kita kembali diingatkan bahwa seorang anak telah lahir, dan dia tidak hanya menjadi seorang anak, tapi dia menjadi raja, penguasa, penebus, dan harapan bagi dunia. Mari setiap kita, umat percaya, menjadikan momentum ini sebagai waktu untuk kita terus dapat mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik itu
bagi orang-orang yang membutuhkannya. Selamat hari Minggu, selamat datang di bulan Desember 2020. Saya percaya ini menjadi bulan di mana setiap kita bersuka cita mengetahui bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Melalui kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa ibadah Natal DSCM baik yang Surabaya maupun Malang akan diadakan tanggal 25 Desember tahun 2020, yang di Surabaya akan dimulai pukul 8 pagi di Gedung Pondok Daud, dan yang akan di Malang diadakan di NICC pukul 7.30 dan juga pukul 10. Adapun untuk ibadah online, ibadah Natal akan diadakan pada tanggal yang sama 25 Desember 2020 dan akan ditayangkan melalui YouTube channel pada pukul 10 pagi. Dan perayaan Natalnya akan kita rayakan bersama-sama secara online yang akan di-streamingkan atau ditayangkan bersama-sama pada tanggal 25 Desember pukul 5 sore. Mari Bapak Ibu, gunakan kesempatan ini untuk mengajak saudara-saudara kita, mendoakan mereka. Saya percaya ini adalah waktu gereja Tuhan untuk bangkit dan bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Menjadi harapan bahwa Kristus yang tinggal di dalam saudara dan saya adalah Kristus yang memberi pengharapan yang pasti. Oleh karena itu, mari kita juga mengikuti ibadah-ibadah rutin, ibadah-ibadah mingguan yang diadakan hari Rabu maupun hari Kamis, MCB dan doa malam pukul 7 yang akan disiarkan melalui YouTube channel, Facebook, dan juga Radio Sejahtera FM. Hari Sabtu akan ada doa puasa online yang akan disampaikan juga oleh Bapak Gembala Senior pukul 10 pagi. Untuk bulan Desember kita juga akan tetap mengadakan Diaspora Generation, baik yang ragawi maupun online, yang membutuhkan pendaftaran Bapak Ibu Saudara sebelum kita mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Link pendaftaran dapat diakses melalui layar di dalam handphone atau laptop Bapak Ibu Saudara, dan juga melalui call center dan telepon melalui Radio Sejahtera FM. Mari tetap jaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan dengan air dan sabun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut bersama-sama momentum Natal ini dan tetap berdoa sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui gerejanya, melalui saudara dan saya. God bless you all.